Good morning my student. Ya, kembali lagi kita belajar hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia. Yang kita pelajari kali ini kembali kita bahas mengenai materi menentukan ide pokok. Nah, misalkan kembali mengingatkan bahwa ide pokok itu merupakan ide atau suatu hal yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Ingat ya, ide merupakan hal yang mendasari terbentuknya satu paragraf. Nah, ide pokok bisa aja terdapat di depan ataupun di akhir ataupun di awal dan di akhir. Kalau di awal dia disebut paragraf deduktif. Kalau ide pokoknya berada di akhir itu disebut paragraf induktif. Kalau ide pokoknya berada di awal dan di akhir itu disebut paragraf campuran. Oke, masih ingat kan? Miss harap semua memang benar-benar bisa mengetahuinya ya. Bisa? Oke, Miss harap semua sudah paham. Nah, di sini kita tidak akan bahas panjang-panjang lagi. Kenapa? Karena di pelajaran ini Miss hanya akan mengingatkan aja ya, bisa mengenai pengertian dari ide pokok dan letak-letak ide pokok biasanya ya. Itu ada 3 macam. Kalau kita di SD hanya masih belajar 3 macam itu saja ya, bisa. Oke, khususnya di kelas 5 ini maksudnya ya. Di kelas 5 ini sejauh ini kita belajar 3 macam itu dulu. Bisa di awal, di akhir, di awal dan di akhir. Bisa paragraf deduktif, paragraf induktif dan paragraf campuran. Sampai benar-benar semua kelas 5 paham baru kita ganti ke topik selanjutnya. Bisa? Karena banyak sekali materi kita di kelas 5 ini mengenai menentukan ide pokok itu terus ya. Jadi Miss harap semua kelas 5 bisa benar-benar nanti paham mengenai cara menentukan ide pokok. Ya, letak-letak ide pokok harus tahu dan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya harus juga benar-benar tahu. Bisa? Nah, di pertemuan kita kali ini Miss akan memberikan tugas beberapa paragraf ini ya. Coba kita hitung ada berapa paragraf? 1, 2, ya 2. Ingat ya, paragraf itu diawali dengan awal paragraf diawali dengan kalimat awal yang letaknya lebih ke tengah sedikit, sekitar 4 ketukan lebih ke tengah. Bisa? Nah, jadi ini dia paragraf pertama, ini dia paragraf kedua. Selanjutnya paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, paragraf keenam, paragraf ketujuh. Nah, coba tentukan dari beberapa paragraf yang ada di slide tadi, coba tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan. Dari bacaan yang tadi ya, bisa tentukan di mana letak ide pokoknya. Ingat, ide pokok itu tidak selamanya di depan. Ya, bisa. Ide pokok itu bisa juga di akhir dan bisa di awal dan di akhir. Nah, ingat letak ide pokok itu ada 3 macam yang kita pelajari. Coba cari. Karena ide pokok itu merupakan hal yang mendasari, hal yang paling penting yang dibahas dalam satu paragraf itu. Bisa? Oke, Miss tunggu tugasnya dikirim melalui WhatsApp ya. Tulis dengan tulisan yang rapi. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya. See you.